Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita terpilih untuk menjadi hamba yang mudah melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua, kali ini di program Inspirasiku. Nah, dalam program acara ini sahabat kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu haruskah menjadi orang kaya? Nah, sahabatku, kita hidup di tengah peradaban masyarakat yang dalam memenuhi hampir seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Mulai dari kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya didapatkan dengan cara bertransaksi. Bahkan untuk zaman kita ini sahabat ya, kita mau parkir kendaraan atau masuk toilet umum saja bayar, tidak gratis. Sehingga harta dipandang menjadi bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Siapa yang kekurangan harta, maka dia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Di satu sisi kita harus bersyukur, harus qanaah, dan jangan terlalu mengejar dunia. Tapi di sisi lain kefakiran atau kemiskinan juga mendekatkan pada kekufuran. Nah, apakah kita harus berjuang untuk menjadi orang kaya? Inilah yang akan kita pelajari bersama guru kita, motivator kita, yaitu Bang Hak, sahabatku. Dan untuk Anda mari kita bersiap-siap sahabat untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Bang Hak ya, dan semoga kita bisa mendapat pemahaman yang benar. Informasi untuk sahabatku, Anda juga bisa menyimak program ini melalui audio streaming di website kami www.buyaya.org, www.radiokuonline.com, www.radioku.com. Nah, untuk Anda yang saat ini berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, kemudian Radioku 93,6 FM Aceh Besar, Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik sahabat, langsung saja kita menyapa Bang Hak yang sudah hadir bersama Hakim untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, masya Allah. Baik Abang, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah haruskah menjadi orang kaya? Nah, selain yang tadi Hakim sudah sampaikan, ada yang mengatakan bahwa kita ini harus menjadi orang kaya karena dalam beribadah pun butuh biaya katanya. Ibadah haji, ibadah kurban, kemudian membangun masjid, membangun pondok pesantren, infak, sedekah, wakaf, itu butuh harta, butuh biaya. Nah, kemudian dikatakan juga kita harus menjadi kaya karena dengan kaya kita akan menjadi umat yang kuat. Nah, sebagaimana dulu Rasulullah melawan orang-orang kafir juga itu dibiayai oleh orang-orang sahabat-sahabat yang kaya raya. Betul. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, saat ini pun kita melihat orang-orang kaya banyak yang menguasai dunia, mulai dari oligarki, kemudian juga elit global yang mengendalikan perpolitikan termasuk kebijakan di suatu negara. Nah, dari situ kita tentu harus bisa bergerak untuk menghindari ketertindasan dari orang-orang yang fasik atau kafir, sehingga ada yang mengatakan bahwa salah satunya kita jadi orang kaya dan kita akan bersaing dengan mereka. Itu gimana Bang? Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita diberikan pemahaman atas semua pengetahuan yang sudah kita pelajari, dan semoga pemahaman ini membukakan kepada kita tabir-tabir kemudahan di balik setiap kesulitan yang kita hadapi,
Dan semoga Amin. semua yang kita lakukan menjadi kebaikan tidak hanya di dunia tapi sampai menjadi amal kebaikan di akhirat. Amin. Baik, apakah kita harus menjadi orang kaya? Nah, dari zaman ke zaman memang begitulah yang ditampakkan kepada kita, dan kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran di situ, Kang Hakim. Baik. Bahwa setiap zaman harus diselesaikan dengan versi zamannya itu sendiri, gitu. Baik. Jadi jangan sampai versi zaman sekarang kita selesaikan dengan versi zaman batu, gitu, nggak bisa. Ya. Misalnya kalau sudah perangnya dengan teknologi, ya kita harus kuasai teknologi. Kalau kita tidak bisa kuasai teknologi, maka ya terancam karena semua pengendalinya melalui jalur teknologi. Nah, sekarang ketika kita melihat bahwa kekayaan, uang, jabatan itu menjadi seperti Tuhan, gitu ya, yang akan menjadikan kebutuhannya terpenuhi, menjadikan hidupnya semakin tenang, kan jadi kayak Tuhan begitu ya. Dia akan menjadi tenang ketika duitnya banyak, gitu. Subhanallah. Itu kan jadi Tuhan itu. Baik. Ketika Kang Hakim misalnya berangkat ke Jakarta nggak bawa duit, dengan berangkat Jakarta bawa duit banyak, kira-kira tenang yang mana tuh? Tenang bawa duit apa tenang? Duit. Iya kan? Iya. Jadi ketenangannya itu ada sesuatu yang disandarkan di situ, gitu. Nah, zaman dulu nggak begitu, gitu. Nah, akhirnya yuk kita akan bedah dulu sebetulnya esensinya gimana. Apakah setiap zaman itu harus berubah sehingga agama tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, gitu? Apakah demikian? Sehingga pemandangannya supaya benar nih, Kang Hakim. Jadi begini, dari zaman ke zaman itu ornamennya, hiasannya yang berubah. Tetapi masalahnya sebetulnya sama. Ketamakan, kerakusan, kezoliman, ketidakadilan, sama saja tuh. Dari zaman ke zaman itu, gitu. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yaitu masalah manusia tuh. Hari ini wajahnya saja yang berubah dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk uang, gitu. Dulu nggak ada uang dalam bentuk uang kertas, tuh uang itu ya dinar dirham misalnya. Dan itu semua adalah ornamen, gitu, hiasan yang menjadikan kita kemudian sulit melihat sebetulnya hakikatnya seperti apa. Jadi uang itu sebetulnya hanya sebagai alat tukar. Kalau alat tukar berarti alat tukar yang sah dan disahkan oleh negara. Berarti kalau orang yang jahat lebih banyak memiliki dan menguasai uang itu yang beredar, maka bisa digunakan untuk kejahatan. Tapi kalau uang yang beredar banyak dikuasai oleh orang-orang baik, maka juga akan digunakan untuk kebaikan. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita mendapatkan uang itu, gitu. Nah, untuk mendapatkan uang itu sebetulnya untuk mendapatkan kekayaan, kaya dan uang itu bonus, gitu, Kang Hakim. Dari sebuah pintu yang kalau kita buka pintunya ya kaya dan uang, gitu. Lah kuncinya apa, Bang? Pelayanan, gitu. Jadi kalau kita mampu melayani umat dengan baik, kalau jadi pedagang yang ingin melayani, memberikan servis terbaik, memberikan kualitas makanan terbaik, memberikan produk terbaik, memberikan tempat yang nyaman, maka itu akan datang banyak pengunjung ke tempat dia. Akhirnya kan uang sebagai alat tukarnya bisa mampir banyak ke dia. Nah, dibanding kalau kita kemudian dagangnya asal-asalan, gitu ya, makanannya tidak enak, sudah basi, ya nggak ada orang yang mau datang, gitu. Atau kemudian kita menghasilkan produk yang asal-asalan, sementara orang-orang di luar sana menghasilkan produk yang hebat-hebat, yang kualitasnya bagus-bagus, yang higienis. Sementara kita yang sudah diajarkan kullu ma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang di muka bumi itu dengan tidak hanya cukup dengan yang halal tapi juga harus thayyib, tapi produksinya nggak thayyib. Gitu ya, mengesampingkan higienisasi, mengesampingkan kesehatan. Akibatnya produk kita tidak melayani umat dengan baik. Wajar kalau kemudian kita kalah saing dan akhirnya uang tidak mampir ke kita, gitu, mampir kepada mereka yang produknya lebih baik, gitu. Jadi uang itu hanya sekedar bonus, sehingga ketika kita mendapatkan pelayanan yang utama, memberikan pelayanan yang utama, mohon maaf, kita mendapatkan dampak dari itu adalah kekayaannya. Ketika dia mendapatkan kekayaan, ketika dia mendapatkan itu, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan digunakan dengan cara-cara yang baik. Lah sementara kita hari ini tidak bertumbuh dalam fastabiqul khairatnya, gitu. Kita diminta oleh Allah tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu perintah yang harusnya kalau kita mau ikuti, kita mau betul-betul ittiba, ikut kepada apa yang Allah perintahkan. Benar-benar bahwa kita itu akan jadi khairu umat. Tapi kita tuh nggak ngikut masalahnya. Orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan,
kita santai masalahnya gitu kan. Produksinya berlomba-lomba kebaikan, kitanya santai. Cara jualannya berlomba-lomba dengan berbagai macam kecanggihan, kitanya masih santai. Jadi kita di zaman yang hari ini tidak ikutan gitu dengan cara-cara yang hari ini. Orang sudah menggunakan cara-cara online jualannya, kita masih manual misalnya. Sehingga kita kalah cepat. Orang dengan cara-cara yang mutakhir, kita masih ketinggalan. Dan kalau demikian berarti mana mungkin kita bisa mengendalikan ekonomi. Sementara dulu Rasulullah pengendali ekonomi. Rasulullah dulu pengendali kekuatan. Rasulullah dulu pengendali kekuasaan. Bahkan Rasulullah dulu adalah pengendali dunia. Sehingga 2/3 bumi dikuasai gitu. Lah hari ini kita nggak begitu lagi masalahnya. Ternina bobokan, sudahlah yang penting hari ini kita bisa makan. Beras ada, sudahlah. Kenapa? Karena persaingannya sudah kalah duluan. Kita kalah bersaing, kualitas kita kalah jauh. Sehingga disitulah kemudian kita merasa bahwa penguasaan keuangan, penguasaan ekonomi tidak lagi berada di tangan kita. Sehingga wajar kalau kemudian politik hari ini begitu menaburkan uang nih Kang Hakim. Jadi kalau politik itu menaburkan uang, katakan 300 triliun ditaburkan ke masyarakat. 2 bulan itu balik lagi duitnya. Dalam transaksi ekonomi. Beli bahannya, beli barangnya, ke mall, ke segala macam, beli motor, bayar listrik, bayar handphone, segala macam, balik ke penguasa lagi. Nah itu yang mengakibatkan buat mereka nggak ada ruginya buang duit banyak-banyak. Kenapa? Karena bakal balik lagi. Dan kita yang menerima duit tuh pasti kehilangan. Habis lagi. Berarti ada sesuatu yang salah di sini nih. Jadi yuk, kalau begitu kita harusnya melihat ada cara pandang yang keliru. Bukan uang atau kekayaan yang menjadi tujuan harusnya. Karena sudah dijelaskan ad-dunya wasilah. La ghaya. Dunia itu wasilah, sarana, bukan tujuan. Berarti segala aktivitas dalam kehidupan kita ini sebetulnya hanya sarana saja. Apapun yang kita lakukan, apakah kita sebagai pekerja, sebagai pendidik, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, itu semua sarana. Apabila kita memberikan pelayanan publik dengan baik, memberikan kualitas yang terbaik, maka kalau ada sekolah yang terbaik, maka itu yang akan dituju. Kita bangun sekolah asal-asalan, maka alhamdulillah nih Al-Bahjah serius membangun kualitas pendidikannya. Maka sebagai tujuan bagi mereka yang ingin anak-anaknya dididik dengan baik. Harus begitu. Kalau kemudian kita tidak tampil menjadi lembaga pendidikan yang terbaik, ada orang lain yang bikin kualitas yang terbaik. Dan kita bisa sepi pendidik, sepi murid gitu. Muridnya sepi, kenapa? Karena kualitasnya nggak terdidik gitu, kualitasnya nggak terjamin. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan yang mengakibatkan kita bisa betul-betul sebagai pengendali. Nah, insya Allah nanti kita di sesi berikutnya gimana caranya dan metodenya supaya kita tidak tertipu dalam permainan dunia ini, sehingga bukan kaya menjadi satu kewajiban ya, tapi memang kaya itu fitrah gitu. Ya, nanti unik nih, kaya itu fitrah. Kaya itu fitrah, insyaallah. Baik, Gamun, terima kasih atas pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dan tentunya untuk sahabatku kita akan melanjutkan lagi ya di segmen kedua sampai segmen ketiga nanti. Kemudian di segmen keempat kami akan memberikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq. Silakan nanti di segmen keempat Anda bisa menghubungi kami via telepon dengan menghubungi nomor 085 284 700 147, atau silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp ya, silakan bisa dikirimkan ke nomor 081 321 461 079. Dan jangan lupa untuk sahabat yang sedang online di Facebook, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq. Silakan pertanyaan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali. Untuk sahabat semua, pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan pembahasan di segmen ini, yaitu tentang haruskah menjadi orang kaya. Baik, kita berikan waktu kepada Bang Haq untuk melanjutkan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi kedua ini sebagaimana tadi saya katakan bahwa bahwa kekayaan itu adalah sebuah fitrah. Kenapa? Karena yang pertama begini,
fitrah manusia itu diatur oleh agama, ya, diberitahukan oleh agama. Fitrahnya manusia itu baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu sesungguhnya dengan sebaik-baik rupa, tetapi kemudian summa radadnahum asfala safilin, lalu dirusak oleh kita sendiri. Jadi kebaikan, keberkahan gitu, kesejahteraan. Makanya disebut Islam itu ya dalam definisi artinya ya sejahtera gitu. Sejahtera itu berarti kecukupan dalam segala kebutuhan. Nah, di rukun Islam sendiri juga diajarkan tentang 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Jadi kalau tadi Kang Hakim menyatakan ibadah itu perlu biaya, ya, tidak hanya ibadah haji, bahkan termasuk diantaranya rukun zakat itu juga ditetapkan di situ. Tetapi ya tidak hanya zakat fitrah tuh Kang Hakim. Biasanya orang kalau sudah ngomongin zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya semua yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, baik budak ataupun orang merdeka, semua wajib menunaikan zakat fitrah. Tetapi berbeda ketika bicara tentang zakat mal. Ini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk punya kekayaan supaya bisa berzakat. Karena nggak semua orang bisa berzakat, Kang Hakim. Hanya orang kaya saja yang bisa berzakat. Nah, itu tandanya bahwa fitrahnya kita tuh dituntut untuk bisa jadi orang kaya gitu. Karena ketika harta kita sudah masuk nisab, nah masuk nisab itu kurang lebih sekitar 85 gram emas. Kalau harga emas sekarang 1.300.000, berarti 85 kali 1.300.000 ya sekitar kurang lebih 110 juta lah. Minimal punya uang sebanyak itu gitu. Apakah uang atau ada simpanan lain digabung-gabung jadinya liquid, harta liquidnya sebanyak 110 juta, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Ya, rukunnya baru pertama tuh nisabnya sampai. Tapi kapan wajibnya? Tunggu sampai 1 tahun. Ada haul namanya. Kalau belum 1 tahun ya nggak wajib zakat gitu kan. Berarti harus bertahan hartanya. Coba bayangkan. 1 minimal harus sampai. Jadi kita kejar tuh. Kita kejar sampai minimal, ya Allah jadikan aku tuh masuk nisabnya, ya Allah jadikan hartaku ini masuk nisab, ya Allah, kan gitu, dikejar sampai masuk nisab. Alhamdulillah, bertahanlah, minimal bertahan, kalau bisa bertambah. 1 tahun kemudian dihitung hartanya jadi 400 juta misalnya, maka dikali 2,5%, wajiblah zakat dia adalah 10 juta kan gitu, karena 400 juta dikali 2,5%, ketemulah 10 juta. Berarti memang di antara rukun Islam itu menjadikan kita itu fitrahnya jadi orang kaya gitu. Itu fitrah. Dalam perjalanan belum 1 tahun kemudian gejluk turun gara-gara kebutuhan, anak sakit atau lain sebagainya, maka nggak wajib lagi tuh, nisabnya sudah 0 lagi. Dikejar lagi sampai ketemu lagi, masuk lagi di nisab gitu. Jadi kita tuh dikejar minimal harta kita sampai ke nisab. Break even point-nya di situ. Nah, kalau bisnis kan ada break even point kan? Nilai minimal yang kita miliki itu masuk nisab gitu. Sehingga dari situlah kemudian kita dituntut untuk secara fitrah, sebagaimana Allah juga Al-Ghani gitu, maha kaya, maka kitanya juga harus jadi agniya gitu, orang-orang yang kaya. Dan itu kefitrahan. Jadi jangan dianggap bahwa kekayaan itu hanya dimiliki oleh mereka orang-orang yang gila dunia atau lain sebagainya. Tidak. Itu menjadi kefitrahan. Kita ini kaya raya. Ginjal kalau dijual berapa tuh, batu ginjal kalau dijual berapa? Tuh kalau tangannya Kang Hakim dibeli 100 juta mau nggak? Lengan kanan, tangan kanan? Nggak mau. Berarti kan kita nih memiliki nilai value yang lebih tinggi. Tapi dari yang sudah diberikan nilainya yang tinggi ini sudah menghasilkan apa? Itu pertanyaan betul kan? Sehingga ada orang yang dengan kakinya bisa menghasilkan miliaran dolar gitu, misalnya pemain bola profesional. Ada juga yang dengan tubuh yang lainnya dia bisa menghasilkan begitu banyak uang, dan dengan otaknya punya banyak ide-ide kreatif yang luar biasa, sehingga dari sana ketemulah bisnis atau kemudian media informasi lainnya yang di situ dia bisa menghasilkan uang. Berarti Allah sudah berikan sarananya kepada kita, alatnya diberikan kepada kita, hanya kita tidak gunakan itu sebaik-baiknya. Kenapa? Yuk kembali kepada fitrah gitu. Jadi kalau kembali kepada fitrah, kita mengoptimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, maka dijamin kekayaan itu hanya bonus saja. Dibuka gitu, pintunya dibuka. Kuncinya tadi sudah saya katakan adalah khidmat, pelayanan kepada umat. Kalau kita memiliki manfaat kepada banyak orang, dijamin kita kaya. Hanya masalahnya kita tidak ambil bagian di situ, tukang hakim. Kita inginnya dilayani, bukan melayani.
masalah utama di situ. Sementara orang-orang yang hari ini menguasai ekonomi, kekuasaan, politik dan sebagainya, mereka adalah berupaya ingin melayani meskipun pelayanannya juga kacau balau gitu misalnya ya. Tetapi dengan kekuatan itu dia bisa menguasai itu gitu. Misalnya kalau kita ingin melayani bahwa semua pakaiannya bahannya tuh bahan pakaiannya dari pabrik kita gitu misalnya. Kan kita ingin melayani. Nah, ketika kita punya bahan yang bagus tetapi murah, mutu terbaik gitu, dan itu disenangi oleh banyak orang karena niatnya ingin melayani umat supaya nutup auratnya dengan baik, maka uang, kekayaan hanya bonus saja. Gitu. Nah, kita tidak tampil di situ masalahnya. Udah yang penting daripada mikirin bikin kain susah beli saja. Ini yang mengakibatkan kita tidak mengambil fitrah lagi. Akhirnya kita menjadi bagian dari skenario orang-orang yang ingin memberikan pelayanan kepada kita dan kita tidak masuk di situ tuh. Kita hanya ingin menjadi bagian orang yang dilayani saja. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang haji itu butuh biaya juga kan gitu. Ketika wallahu 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah menyeru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji kepada siapa saja yang berupaya untuk mampu di situ. Berarti upaya kita untuk menjadi mampu menjadi kefitrahan kita gitu. Tabungan saja kita miliki, bismillah, paling tidak bikin punya celengan lah gitu ya. Ya Allah, ini celengan untuk berangkat umroh. Ya Allah, ini celengan buat berangkat haji gitu. Walaupun nilainya baru 100.000 kita tabungin gitu, besok-besok ada 10.000 masukin lagi, sampai entah itu kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Kalaupun nanti usia kita tidak ketemu dengan hajinya, menunaikan ibadah hajinya, tapi niatnya sudah sempurna, dan saya jamin insya Allah pahalanya sudah lengkap karena niatnya sudah jelas. Nah sekarang ingin tetapi tidak ada upaya yang betul-betul kita mau lakukan. Tabungan belum punya, celengan nggak ada gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah serius nggak nih mau hajinya, serius nggak mau umrohnya gitu. Jadi kalau ditanya mau umroh nggak mau, saya tanya tuh punya tabungan umroh nggak? Enggak. Lo gimana? Jadi paling tidak kita bikin pos-posnya gitu. Kalau kita sudah bikin posnya, ya Allah ini posnya untuk umroh, ya Allah ini posnya untuk haji, ya Allah ini posnya untuk zakat, mampukan kami ya Rabb, mampukan kami. Baru kemudian sarananya bisa sebagai pegawai, bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai pedagang, bisa sebagai pejabat, apapun itu. Selama dia bermuara di dalam pelayanan publik, insya Allah akan ketemu. Akhirnya bukan lagi apakah kita harus menjadi orang kaya, tidak begitu, sehingga kita akan mengganti judulnya menjadi fitrahnya kaya adalah fitrah kita gitu. Karena Allahnya tuh maha kaya nih Kang Hakim. Jangan sampai kemudian kita mengeluh, Tuhanmu tuh kaya raya, kenapa kita kok jadi miskin gitu. Ada yang salah berarti di sini. Meskipun kemudian ya memang tidak semua orang mampu untuk menjadi kaya, tetapi wa fi amwalukum haqqum 'alal ma'lumin, di harta kita itu ada hak bagi mereka orang yang memang punya hak untuk mendapatkan harta dari diri kita. Makanya ada sedekah, ada infak, ada zakat dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa supaya hartanya tidak juga beredar di antara orang-orang kaya saja. Tapi jangan sampai kemudian kita hanya memelihara orang-orang miskin. Kalimatnya kan memelihara. Jadi menjadi aset tuh. Jadi kalau pilihan orang miskinnya kemudian dikasih beras 10 kiloan, milih dia, kan jadi peliharaan jadinya. Jadi yang dipelihara bukan kemiskinannya Bang ya harusnya. Iya, bukan yang dipelihara kemiskinannya harusnya, tapi bagaimana merubah kemiskinan menjadi agnia. Jangan dipelihara kemiskinannya. Tapi kan undang-undangnya begitu, fakir miskin dipelihara oleh negara masalahnya kan. Jadi peliharaan. Nah, artinya begitu Kang Hakim. Kita harus merubah ketidakmampuan mereka menjadi kemandirian. Berikan usaha kepada mereka, UMKM-nya. Lalu bantu bagaimana mendistribusikannya sehingga dia terlepas dari kemiskinan dan menjadi agnia lagi. Sehingga kekuasaan ekonomi kita yang bisa kuasai, dan fitrahnya memang begitu. Jadi pada sesi kedua ini sudah saya sangat jelaskan bahwa kekayaan adalah sebuah fitrah karena agama mengajarkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi jangan sampai kita berkecil hati, apakah kita bisa menjadi kaya ya Bang? Bisa gitu. Jangan sampai kita berkecil hati lalu tidak ada harapan untuk bisa ikut andil di dalam pemberian pelayanan publik dan memberikan kualitas terbaik kepada umat, insyaallah.
Ya, baik. Masalahnya ikhtiarnya sudah sampai di mana itu Bang ya? Iya. Iya. Dan kalau mungkin ada yang ikhtiarnya sudah maksimal, merasa sudah maksimal ya, mungkin perlu dipelajari lagi atau ditingkatkan lagi, atau mungkin circle-nya dengan orang-orang yang memang akan membantu kita untuk melesat menuju kekayaan, atau mungkin juga memang belum saatnya, nanti Allah akan mengatur waktunya, karena seperti yang sering Abang sampaikan, tidak ada upaya yang sia-sia Bang ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya dari hambanya, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema kita di kesempatan sore hari ini setelah jeda, dan kembali kami ingatkan untuk sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Haq, silahkan Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor 085284700147 untuk bisa bertanya via telepon ya, dan juga untuk yang ingin bertanya melalui WhatsApp, silakan pertanyaannya dikirimkan melalui nomor 081321461079. Atau yang ingin bertanya di Facebook, jangan lupa segera dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku, pastikan tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Haq dengan tema Haruskah Menjadi Orang Kaya. Baik, kita akan menuntaskan pembahasan tema ini. Kemudian di segmen berikutnya kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Baik, silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini kita harus betul-betul konsentrasi kepada peran kita, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini sebagai khalifah gitu Kang Hakim. Sehingga ketika khalifah itu harusnya adalah yang dilakukan mengelola apa yang sudah Allah anugerahkan di muka bumi ini. Hanya ketika kita diminta untuk mengelola itu, kita kreativitasnya kurang gitu ya, ide-idenya kurang gitu, keberanian tidak ada, yang mengakibatkan ya sudahlah, akhirnya banyak yang mengelola yang memang tidak punya wawasan khidmat gitu, pelayanan. Akibatnya pengelolaannya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, apakah tanda kutip tadi itu oligarki ya, orang-orang yang memang untuk mengambil kekayaan saja di negara kita ini, tetapi tidak untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan pada hakikatnya sebetulnya kita telah menyalahi fitrah itu gitu. Jadi fitrah kita bahwa kehadiran kita di muka bumi sebagai khalifah. Kalau khalifah itu yang mengelola. Dimulai dari mana nih Kang Hakim mengelolanya? Pertama, kita mengelola keluarga dengan cara yang baik. Ya, mengelola keluarga dengan cara yang baik tuh. Kalau seorang ayah mengelola istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari situlah kemudian akan tampil mereka generasi yang baik gitu. Yang nanti mereka akan bisa berkompetisi di dunia luar sana nanti gitu. Berkompetisi dalam karya, berkompetisi di dalam pekerjaan, berkompetisi dalam macam-macam. Yang ketika ditata dengan baik, akhirnya dia nanti akan punya kesempatan besar untuk menjadi orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, hanya saja ketika kita untuk mengelola keluarganya saja tuh, menghidupinya saja sudah terlalu terpuruk-puruk nih gitu Kang Hakim ya. Untuk kebutuhan ini kurang, yang itu kurang, yang ini nggak ada. Sehingga kita buru-buru untuk menyiapkan generasi kita untuk persiapan di masa depan. Untuk hidup bulan ini saja belum tentu ada, masalahnya di situ. Yang disitulah kemudian harus tampil orang-orang yang satu kekuatan, ukhuwah Islamiyah ini harus tampil. Bagaimana kita melihat itu sebagai masalah bersama gitu. Kasihan orang-orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya ketika kita sampaikan kepada di kampus dan di mana-mana itu bentuk UMKM masyarakat, yang dari situ orang yang punya kemampuan memasarkan mengambil produknya dari UMKM. Jadi jangan sampai masyarakat diminta untuk produksi sendiri,
ngejual sendiri, lalu bersaing dengan orang-orang yang sudah settle, sudah kuat di pasaran. Itu sulit sekali. Iya, Bang. Harusnya yang memasarkan kita yang punya kemampuan pasar gitu. Tapi juga mengedukasi mereka cara produksinya yang bagus ya, jangan asal-asalan karena kami mengandalkan mutu misalnya. Maka mutunya juga harus baik. Mutu yang terbaik mestinya juga harus bagus. Cara pengelolaannya juga harus bagus. Tapi kan nggak punya modal. Oke, kita modalin gitu kan. Selama itu menjadi kerjasama terbaik, nanti insya Allah tuh kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum, supaya harta tidak berputar di antara orang-orang kaya di sekitar kita. Maka yang kecil bisa jadi besar tanpa mengecilkan yang besar gitu. Kalimatnya kan begitu tuh. Supaya mereka orang-orang yang tidak mampu menjadi mampu tanpa menjadi pesaing-pesaing mereka yang sudah mampu. Tumbuh mereka sehingga bagaimana kebersamaan dalam khidmat ini akan menjadi sarana kepada kita di dalam ibadah. Ibadah itu kan tidak cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian secara mahdhah, tapi ada ghairu mahdhah yang non ritual gitu. Yang di situ kadang-kadang lebih sulit. Karena di situ kita harus rela membantu, rela memberikan, rela mengeluarkan harta dan sebagainya. Kadang-kadang lebih berat. Kalau sholat menggampang sendirian juga jadi gitu. Tapi begitu ibadah sosial, aduh ya Allah repot. Tetangga yang gak baik kepada kita juga kita benci. Ya kan, kalau kesulitan kita bilang syukur gitu. Bukannya kita malah membantu, syukurin malah dibilang begitu ya. Itu lebih repot gitu Kang Hakim. Jadi bagaimana supaya kita membangun ekonomi masyarakat yang menjadi orang-orang yang mampu, dalam tanda kutip nanti hadiahnya adalah kekayaan. Yang penting menjadikan dia mampu dulu. Kalau sudah mampu, insya Allah bonusnya adalah uangnya semakin banyak, hartanya makin berlimpah. Karena orang-orang yang melayani masyarakat itu akan dibutuhkan oleh banyak orang. Seandainya kita punya harapan, seandainya mereka ketika butuh untuk cuci pakaian, cuci piring, sebagainya butuh sabun. Lalu kita mensuplai sabun untuk masyarakat banyak. Dan sabun kita terbaik, sabun kita bikin bersih, sabun kita baunya harum, sabun kita paling baik lah. Maka akan diminati banyak orang. Tetapi kita tidak punya peluang ke situ gitu. Akibatnya peluang pasar di situ dimiliki oleh mereka pengusaha-pengusaha yang sudah hebat. Dan belum tentu itu uangnya hanya untuk kebaikan, belum tentu. Kalau sudah masuk ke lingkaran oligarki ya lain lagi ceritanya lah itu kan. Maka yuk sadari kita bahwa kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan sebaik-baiknya mengelola bumi ini. Nah, mengelola bumi ini dimulai dari mengelola keluarga. Keluarga sudah terbaik, insya Allah kita mengelola diri juga dengan baik. Lalu ide munculnya apa dan bagaimana, sehingga kita butuh nih penyelaras. Arti penyelaras itu yang menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain secara terorganisir. Nah, itu yang kita belum punya tuh Kang Hakim. Terorganisir sehingga dengan organisasi yang solid mampu menyatukan yang terserak dan menguatkan mereka yang lemah tanpa harus melemahkan yang kuat, dan menjadikan mereka orang-orang yang tidak mampu menjadi mampu. Dan itu harus ada perjuangan, dan itu insya Allah nilainya besar. Zaman dahulu juga begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu dengan para sahabatnya bagaimana supaya orang-orang fakir itu terpelihara, itu bukan karena memelihara fakirnya ya, terpelihara tuh dia dipenuhi segala kebutuhannya. Dipenuhi segala kebutuhannya, kemudian dia diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Setelah mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, baru dia juga diminta untuk melayani publik. Kalau sudah mampu melayani publik dan dia punya usaha di situ, hasilatul kasab, ada usahanya, yang dengan itu pula dia bisa mandiri. Setelah mandiri, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang kaya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Awalnya memang beliau fitrahnya memang orang sulit miskin ini beliau kan. Abdurrahman bin Auf ini sulit miskin. Di kota Mekahnya kaya raya gitu. Bahkan ketika dia harus meninggalkan Mekah, dia berani untuk meninggalkan kekayaannya. Kenapa? Karena dia yakin fitrahnya manusia itu kaya. Jadi dia berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan miskin. Tapi beberapa bulan setelah itu kaya raya lagi. Itu kan fitrahnya memang begitu, memang nasibnya kaya sih gitu. Harusnya begitulah kita gitu, punya mindset sama sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sehingga kalau tujuannya kita ingin melayani kepentingan umat, khidmat kepada umat, insya Allah Allah akan memampukan kita dalam berbagai macam upaya kita, insya Allah.
Baik, Abang, terima kasih atas pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi sahabatku belajar bersama Bang Hak di program Inspirasiku setelah jeda nanti tentunya dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk sahabat yang ingin bertanya via telepon nanti bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Atau silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Yang ingin bertanya di Facebook silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di segmen keempat ini dengan sesi tanya jawab ya. Silakan bagi sahabatku, Anda bisa segera bertanya kepada Bang Hak via telepon dengan menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Atau bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp, silakan dikirim pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Atau bisa juga Anda menyampaikan pertanyaan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya bagaimana agar kita bisa meraih cita-cita untuk menjadi orang kaya, sedangkan di satu sisi kita ada kekhawatiran dampak buruk dari kekayaan, melihat ada karakter kita sepertinya ada potensi dengan harta kita akan terjerumus pada suatu keburukan. Apakah kita harus melakukan sesuatu agar bisa keluar dari dilema ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, itu berarti secara mental block terjadi distorsi, perlawanan, Kang Hakim. Satu sisi dia ingin mencapai kualitas kehidupan yang baik dalam tanda kutip misalnya kekayaan, tapi satu sisi lain ada ketakutan. Kalau jadi orang kaya kan kita juga punya potensi nanti tambah serakah gitu ya. Semakin banyak uangnya jadi tambah serakah. Jadi sebenarnya yang masalah bukan kekayaannya, yang masalah adalah diri kitanya gitu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang kaya, maka pastikan menjadi orang kaya yang baik. Orang kaya yang bodoh adalah orang kaya yang tidak memanfaatkan harta kekayaannya untuk kebaikan nanti di negeri akhir. Itu orang kaya yang bodoh itu. Sebodoh-bodohnya manusia adalah ketika diberi kesempatan untuk kebaikan di akhirat, lalu dia lupa tentang itu. Gitu. Nah, itu namanya maksiat tuh begitu. Maksiat itu kan lalai, dia lupa kepada tujuan yang sebenarnya. Maka yang paling penting cara pandang kita bahwa harta ini titipan, ya. Harta ini adalah bagian yang akan nanti kita bisa manfaatkan, apakah untuk masuk ke neraka ataukah masuk ke surga. Pastikan milih masuk ke surga gitu. Jangan diambil untuk pilih ke neraka. Kalau pilih ke neraka berarti kan digunakan untuk secara maksiat gitu. Tapi kalau dipakai untuk kebaikan, insya Allah jalannya untuk menuju ke surga. Jadi cara pandang kita kepada hartanya bahwa harta ini bukan milikku, semua akan dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, termasuk jangankan lagi harta yang di luar kita, bahkan diri kita yang di dalam saja nih, ini juga kan milik Tuhan gitu Kang Hakim, milik Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa mengklaim. Itu mata siapa? Matamu kan bukan gitu. Itu jantung siapa? Jantungmu kan juga bukan. Ini semua pemberian dari Allah. Maka yang dihasilkan dari semua kehidupan kita yang memang ini juga titipan, maka semua yang dihasilkan juga adalah titipan gitu. Nggak bisa kita mengklaim. Kenapa? Karena dasar hukum kita nggak bisa kita memiliki diri sendiri. Maka apapun yang dihasilkan dari itu adalah bukan milik kita gitu. Itu persepsi yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita ingin menjadi kaya, pastikan kita tidak merasa miskin.
Banyak orang ketika ingin menjadi kaya itu karena ungkapan merasa miskinnya. Oh seandainya, oh seandainya, oh seandainya. Ungkapan rasa kekurangannya berharap dia menjadi lebih. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Maksudnya begini, rasa yang di dalam dirinya bahwa dia tidak mampu tapi berupaya menjadi mampu. Nah itu terjadi perlawanan di dalam batin. Jadi katakan begini, alhamdulillah ya Allah, Engkau penuhi ke dalam semua kebutuhanku ini keberkahan, anak-anak yang sehat, diri yang sehat. Orang lain ketika ingin berjalan normal saja butuh biaya ratusan juta. Alhamdulillah ya Allah. Jadi rasa syukurnya didahulukan. Kalau rasa syukur itu sudah didahulukan, kita melihat bahwa semua ini rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Perasaan syukur, senang ini Kang Hakim akan menarik datang kebaikan kepada kita. Gitu. Jadi nggak usah merasa bahwa gimana bang caranya kita untuk meraih kekayaan, apakah kita harus banget dengan A, B, C, D. Wah enggak, Allah yang ngasih kekayaan kepada kita gitu. Jadi beberapa hari yang lalu juga abang menyampaikan begini, kalau kita beranggapan bahwa apa yang kita dapatkan adalah karena upaya kita, itu kita telah bersaing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita mengakui, mengklaim bahwa yang kita dapatkan karena upaya kita, padahal itu semua pemberian dari Allah. Jadi kita doa sama Allah, ya Rabb mampukan aku. Terus bagaimana caranya? Serahkan sama Allah. Tugas kita yang dagang-dagang biasa gitu. Kemudian pastikan kualitasnya harus bagus, pelayanannya harus bagus, harus ramah, lebih santun, memberikan pelayanan yang paling baik. Di situ nanti kita akan belajar di lingkungan kita masing-masing. Yang jadi pekerja juga begitu, pekerjanya prestasi sehingga dilihat oleh pimpinannya, dinaikkan jabatan dengan cepat, dan semua itu juga akan berbeda. Teknisnya itu akan berbeda-beda tuh, caranya akan berbeda-beda. Jadi belum tentu cara yang satu bisa dipakai untuk cara yang lainnya gitu. Jadi kalau bicara tentang teknis akan subjektif, tergantung siapa yang melakukannya dan bagaimana lingkungannya. Jadi pastikan abang mengatakan secara umum saja, yakinkan bahwa kita memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang layak, lalu jangan merasa kurang terlebih dahulu. Kita sudah merasa cukup, sehingga di dalam doa kita juga begitu, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram. Sehingga dari situ kita merasa cukup, jangan merasa kurang. Kalau merasa kurang itu muncul, nanti yang ada suuzon, iri kepada yang lain, dan itulah perasaan yang menjadikan kita usaha juga jadinya nggak serius gitu. Karena mikirin orang lain mendapatkan untung, kita enggak. Orang lain bisa kok, kenapa saya tidak? Jadi yang dicari kesalahan dan kekurangan orang lain, tidak berlomba-lomba mencapai kebaikannya. Jadi putuskan dulu untuk memperbaiki diri dimanapun kita berada, sehingga insya Allah untuk menjadi kaya sebetulnya sudah Allah siapkan, semua kebutuhannya ada di dalam diri kita. Tinggal kita memanfaatkan dan kita mohon kepada Allah, ya Rabb jadikan diri ini menjadi orang yang bisa berperan untuk kebaikan keluarga, untuk anak-anak, untuk istri, untuk orang tua, bahkan untuk masyarakat. Lalu keluarlah sebagai orang yang biasa beraktivitas, ya pedagang, ya pekerja, ya pengusaha biasa. Lalu berikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada umat. Insya Allah pemberian yang terbaik ini, apa yang kita kerjakan disenangi, dan kalau disenangi, efek dari itu adalah alat tukar datang kepada kita. Alat tukar itu kan orang senang kepada apa yang kita karyakan, dan mereka membeli apa yang kita sudah miliki, sehingga terjadi transaksi jual beli. Sehingga dengan cara begitu, insya Allah kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Bang, tadi Abang menyampaikan bahwa kita itu fitrahnya adalah kaya. Iya. Nah, bagaimana pandangan Abang terhadap orang yang pernah saya jumpai, ada orang yang katanya saya tidak takut miskin, sehingga dia hidup sederhana saja. Bahkan dia tidak mau mencari uang jika untuk besok masih ada beras. Kalau makanan sudah mau habis, bahan makanan sudah mau habis, baru dia mencari uang untuk mencukupi kehidupan keluarga. Bagaimana pandangan Abang terhadap orang seperti itu, Bang? Baik, ya boleh saja itu disebut kaya menurut versi dia. Jadi kaya itu ada versinya masing-masing, ya, sesuai dengan takarannya.
menurut beliau bahwa kalau punya beras untuk seminggu itu kaya raya. Ya itu versi dia, nggak apa-apa. Sesuai dengan versinya. Versi yang lain ya enggak lah bang, versi saya kekayaan itu ketika saya mampu untuk membiayai anak saya bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Macam-macam. Versinya berbeda-beda. Jadi tadi sudut pandang tentang kekayaan tergantung perspektif individu orang yang masing-masing. Jadi jangan bisa disamakan. Yang kedua bahwa ketika ada orang yang merasa cukup, jadi sebetulnya memang tidak ada orang yang miskin, dicukupkan. Waman qudira alaihi rizqahu, barang siapa yang ditakar dengan cukup rezekinya. Jadi nggak ada yang dikurangi rezeki oleh Allah, tuh nggak ada. Kalimatnya itu kan begitu, liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi, nafkahkanlah sesuai dengan kemampuan. Waman qudira alaihi, barang siapa yang dicukupkan rezekinya. Berarti sebenarnya rezeki itu cukup semua tuh, nggak ada yang kurang rezeki itu. Tetapi nafsu kita pengen A, B, C, D gitu, sehingga itu nampak jadi kurang. Kalau yang normal-normal saja, menurut tadi beliau itu mengatakan ya yang penting saya makan terpenuhi, ya sudah cukup. Karena beliau nggak butuh beli solar gitu kan, beliau nggak butuh beli token listrik yang harus menghidupkan mesin-mesin besar misalnya. Maka buat beliau cukup segitu. Jadi tidak bisa dipersepsikan sama kebutuhan kekayaan beliau dengan yang lainnya. Jadi setiap orang punya nilai tukar yang berbeda-beda tentang kekayaan. Insya Allah. Baik, kami terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh yang bertanya. Dan kita akan jeda lagi sahabatku. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Dan saat ini kita sudah mendekati penghujung acara ya. Jadi mungkin waktu yang tersisa ini kita langsung saja berikan kepada Bahak langsung untuk menyampaikan kesimpulan Bang, menyimpulkan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, kesimpulannya bahwa ketika tema kita membahas haruskah kita menjadi orang yang kaya, bahwa kita harus menilai bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada kita dengan segala fasilitasnya lengkap. Akal pikiran kita, seluruh anggota badan yang kita hari ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Allah juga berikan alam taskhirillahi makhluqatihi linafi'il insan. Ditundukkan seluruh alam ini untuk kebermanfaatan manusia. Dengan akal pikiran kita, dengan karya kita, dengan kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita ini, harusnya kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Dan dari situlah kemudian potensinya bisa kita miliki. Lalu dari situ kita bisa berkarya. Entah hasilnya apa, silakan. Apakah menjadi pertanian, apakah menjadi usahawan, apakah menjadi produsen mebel dan lain sebagainya, apakah ingin menjadi pekerja. Itu menjadi bagian dari karya kita, yang di situ kita memberikan satu sama lain interaksi hubungan kebermanfaatan. Gitu ya. Ketika satu sama lain memberikan hubungan kebermanfaatan, saling memberikan manfaat kepada yang lain, saling memberikan pelayanan kepada yang lain, maka yang ada adalah ekonomi yang membangun, peradaban ekonomi yang membangun, tidak hanya memanfaatkan satu sisi kepada sisi yang lain. Selama hari ini adalah yang terjadi adalah ekonomi kebermanfaatannya, kelemahan orang dijadikan kemanfaatan bagi mereka yang kuat. Gitu. Tidak ada keinginan untuk mengangkat orang-orang yang lemah. Nah, harusnya kita bangkit di situ, dan dalam kefitrahannya kalau kita tidak harus menjadi orang yang kaya, maka kita akan dimanfaatkan terus-menerus. Maka harus kita menjadi pribadi yang bangkit supaya kita bisa equal, bisa setara dengan mereka. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang kaya, dalam tanda kutip nih, kekayaannya bukan secara material saja Kang Hakim ya. Kekayaan hati, kekayaan pikiran, kekayaan ide, kekayaan gagasan gitu. Kekayaan fisik yang Allah sudah berikan kesehatan yang luar biasa, dalam artian kekayaan seperti itu. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita bisa equal. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Mereka mampu, kenapa kita tidak? Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang harus menjadi kaya. Sepertinya kita sudah difitrahkan oleh Allah menjadi orang yang kaya gitu. Kalau mereka dengan otak yang mungkin hanya sekitar 2 atau 3 on, kita juga sama otaknya segitu, 2 atau 3 on, maka potensinya sama. Hanya mengenyam pendidikannya yang berbeda,
Maka bismillah, dengan cara-cara seperti itu kita difitrahkan oleh Allah menjadi orang yang kaya karena Allahnya Al-Ghani. Lalu yuk kita optimalkan segala kemampuan yang ada, memberikan khidmat pelayanan kepada masyarakat, kepada umat, yang pada gilirannya Allah akan angkat kita betul-betul menjadi orang yang agniya, insya Allah. Baik Abah, terima kasih atas kesimpulannya. Langsung saja kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa zukhrina maulana Muhammad. Allahumma ya Rabbana, Engkau zat yang maha kaya, maka mampukan kami Allah, kayakan kami Allah. Amin. Jangan kami melirik kepada yang haram, jadikan kami tercukupi, terpuaskan dengan yang halal. Allahumma ya Rabbana, jangan jadikan indah sesuatu yang Engkau larang. Jadikanlah yang batal adalah batal, yang haram adalah yang haram, yang batil adalah batil. Dan jadikanlah indah sesuatu yang halal, sehingga kami akan melangkah ke sana ya Rabb. Dan jangan gelincirkan kami dalam perbuatan dosa. Kuatkan kami Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abah, terima kasih atas yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan semoga apa yang baru saja kita simak sahabatku bisa menjadi bekal penyemangat kita untuk bagaimana caranya bersama-sama menjadikan umat ini kuat dengan apa yang kita miliki, termasuk diantaranya bagi kita yang sudah mampu mencapai kekayaan atau yang masih dalam proses menuju kekayaan. Semoga dengan kekayaan itu menghantarkan kita menjadi umat yang kuat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaan Anda semua, dan juga terima kasih atas kerjasamanya untuk Radio Network. Untuk sahabatku dan semuanya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.